Saudara orang setia. Setia itu proses dari satu waktu ke satu waktu yang lain. Setia itu bicara hari ini, besok, dan akan datang. Setia itu bukan cerita dan cita-cita masa lalu. Ketika saudara mengatakan dulu beta lalu, iya dulu sudah lewat, yang sekarang. Setia itu kita punya proses dari hari ini, besok, lusa. Baru kita disebut setia. Orang yang tidak setia tidak akan fokus pada sesuatu. Orang yang tidak setia sulit untuk bertahan ketika ada dalam sebuah masalah. Dewasa biologis itu hari kita pemberat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja kan. Sekarang kita pun perut ada 3, satu di sini, satu. Dewasa biologis. Dan karena itu siapapun bisa begitu. Makan tidur ya cocok, baiklah untuk tambah lah. Kira-kira gitu. Dan saya kira hari ini kita tidak merayakan itu. Kita tidak merayakan itu. Jadi karena itu jangan takut dengan angka-angka. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mau kelutukan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit mau keluar dari grup. Sedikit-sedikit mau... Itu badan saya yang besar. Sesungguhnya dia masih anak-anak. Itu di jubilatio ada yang begitu. Nah itu yang sopran ko alto. Oh tenor ya. Begitu ya saudara-saudara, bukan soal angka tadi. Dewasa psikologi umur 40 tahun mau kelutukan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit ya. Orang baru lihat dulu itu apa? Oh, itu hanya badan saya yang besar. Satu saat dia tersinggung di orang banyak, orang bakar bens. Ketiga, saya kira ini yang penting, dewasa iman. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang Kristen. Dewasa iman tidak tergantung berapa kali kita ada dalam paduan suara. Dewasa iman selalu berkaitan begini. Saya suka pakai contoh. Ada meja berat 10 kg, ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Nah, itu dewasa iman. Dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Dewasa iman meminta bahu yang semakin kuat. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, dia tahu kekuatan kita berapa. Selebihnya Tuhan yang tolong. Saudara punya masalah kok? Punya? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan su 34. Masalah. Jadi kita permasalahan itu terlalu banyak. Ya, karena itu orang yang dewasa iman tidak akan merengek minta Tuhan tolong kasih ringan ini beban. Tidak. Dia tahu dia pun kuat berapa dan Tuhan menolong dia. Karena itu orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk suruh orang lain berubah, tapi kita tidak rubah diri sendiri. Wah, sopran diam sudah. Lu. Oh iya, beta kan pun tugas togor. Kayak begitu. Jadi kita terlalu sibuk dengan orang lain sampai lupa dengan diri sendiri. Nah, saudara-saudara, kekristenan itu ada 3 bertingkat-tingkat. Jadi kita bisa ukur jubilatio 13 tahun ini ada di mana. Pertama, beragama tapi tidak beriman. Itu kekristenan paling dasar tuh ada di situ. Ada agama tapi tidak ada. Orang sidi dia juga sidi. Orang baptis dia juga baptis. Orang isi paduan suara dan lomba di salom dia juga ikut. Tapi beriman kepada Tuhan tidak. Ini mengerikan saudara, karena di kitab KTP itu kan tulis agama apa. Jadi mau tidak mau orang harus beragama. Mau jadi polisi harus ada agama, mau jadi dokter harus ada agama, mau jadi anggota dewan harus ada agama, mau jadi pendeta harus ada agama. Akhirnya semua orang menjadi beragama tapi belum tentu beriman.
Akhirnya kita beraktivitas rohani, tapi belum tentu percaya pada Tuhan. Saya tidak meragukan Jubileetio menyanyi dengan luar biasa dan menggugah orang. Tapi kita beriman kok tidak itu jadi refleksi kita di usia 13 tahun. Itu tingkatan paling dasar. Beragama, tapi yang kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi banyak orang sudah bertobat. Bamaki su tidak, tipu su tidak, su rajin. Pokoknya janji latihan jam 7, setengah 5 dia sudah datang. Dia su baiklah, su tidak kayak dulu lah, dia su mantap lah. Tapi di Jubileetio juga ada begitu ya. Tapi dia tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah itu mengerucut, berpusat pada dirinya dan cenderung bicara tentang masa lalu. Kalau kita orang tua dong selalu bilang waktu tahun 1970. Kita pidong ulang waktu tahun 1970. Ulang deh dong, ulang deh. Waktu tahun. Lama-lama dia baru bangun orang bilang 1970. Karena dia hanya berbicara tentang masa lalu. Tidak ada masa depan. Padahal dia sekaligus hidup untuk masa depan. Ketiga, ini yang paling tinggi. Dan saya kira ini harus refleksi yang harus menjadi jiwa dan daya dorong bagi kita sekalian. Yaitu, ini yang paling tinggi. Kalau tadi beragama tapi tidak beriman, kedua bertobat tapi tidak berbuah, yang paling tinggi dalam kekristenan adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Mau rindu Tuhan dipermuliakan, berbuah. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Atau gampang-gampang susah? Kalau gampang-gampang susah itu tidak ada jawaban. Hari ini demi nama Tuhan Yesus yang kita layani dan kita sembah, pemilik dan kepala gereja, saya mau bilang pada saudara-saudara bahwa berbuah bagi Tuhan itu gampang saja, gampang saja. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Apakah ada orang pernah perintah pohon mangga berbuah? Siapakah di antara orang-orang di Jubileetio yang pernah paksa pohon mangga buah? Pernah? Pernah? Lalu bagaimana pohon mangga bisa berbuah? Bagaimana ranting pada pohon mangga berbuah? Jawabannya ringan. Cukup ranting itu melekat pada pohonnya, buah itu keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia pembuah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Ini pisang plastik, avokat plastik. Enak. Dia pewarna bagus tuh, tapi tidak enak. Siapa yang bikin bilang di sini jual jus pisang plastik? Dari kecil kita masih sekolah minggu. Pernah sekolah minggu dulu? Oh, saya kira langsung kaum bapak. Kalau saudara pernah sekolah minggu, lagu dari dulu tuh ringan dan semua ingat sampai hari ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan apa? Ranting yang melekat pada pohon, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh oleh siapapun. Itu menjadi catatan buat kita. Berarti saudara, di usia 13 tahun ketika Jubileetio memilih tema ini, saudara rindu supaya orang mengenal ada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus harus kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Supaya ketika orang melihat buahnya, orang kenal pohonnya. Tetapi buah roh ialah satu, sama-sama kasih. Satu apa? Kasih. Di Jubileetio kasih aman kok. Tidak ada yang tersinggung. Senyum semua tulus. Tidak ada dusta di antara kita.
pertanyaan-pertanyaan itu membuat saudara penjawaban tuh makin lama makin menurun, makin menurun, makin menurun. Dan saya takut saudara menyanyi 13 tahun tapi kasih hanya beberapa tahun terjadi. Itu saya pun ketakutan. Semoga saudara tidak setakut saya. Tapi itu hal yang serius bagi kita, saudara. Kenapa? Kasih itu satu kata, di mana dulu hukum Taurat ada 10, dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. 613 pasal masih ada ribuan petunjuk hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan dia hanya dalam dalam 2 kalimat pendek. Kasih kepada Allah dan kasih kepada kalimat itu Tuhan simpulkan dalam satu kata, yaitu kasih. Dalam kata kasih itulah segala sesuatu ada. Mari kita ucap sama-sama. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulangi, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya ialah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia, amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah membenci mengasihi dunia? Apa kemudian Tuhan Allah membenci ini dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang yang bilang begini, saya terlalu senang dengan kakak, tapi waktu lihat kakak sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih, itu egois. Kalau kamu hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Tolong jawab, penuh kasih, kejujuran, tapi sedikit tutup. Adakah orang-orang di Jubilatio yang menjengkelkan itu? Kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Jangan bilang oke, beta suara apa tapi jangan suara dan dia teh. Itu kayak asedo mati semua. Kasih. Ini dia punya perbandingan, beta suka pakai ini di tiap hari ya. Contoh. Nanti besok-besok kamu tahu, pulang tanya papa mama, ini ada kami orang tua beberapa sah. Tapi yang nanti jadi orang tua juga, atau ada yang rencana tidak nikah juga. Kamu jadi orang tua, kamu tahu melahirkan itu sakit sekali. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Oh, sesar toh. Yang normal ya normal toh. Nah, oke. Sakit, anak-anak itu susah ya. Anak-anak pun jam tidur, orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, anak pun jam bangun. Seringkali orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak dan toh. Jam 3 pagi juga mama dong tetap goyang-goyangan dong begini. Tidak tidur. Kadang-kadang mama dipaksa lagi jadi penyanyi. Dan seringkali mama pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana pergi gigit ya. Tapi sudahlah. Apa yang ingin beta sampaikan? Orang tua ajar anak-anak bawa omong. Beta kira saudara tahu. Pa. Waktu anak dong sudah besar, kira-kira usia kamu, ada suka bawa omong dengan kampung bapak mama dong? Ada suka? Lebih banyak bawa omong dia siapa? Iya. Pertanyaannya, pulang coba tanya bapak mama. Coba tanya bapak mama, kenapa sudah latih kami bicara papa mama sampai lancar bicara, dan kami sekarang tidak terlalu banyak bawa omong dengan papa mama. Kami lebih suka bawa omong dengan kami pun teman. Kami online berjam-jam tapi tidak suka. Tetapi kenapa papa dan mama tetap kas makan kami? Bisa tanya bapak dan mama begitu. Kira-kira kamu tidak bawa dengan bapak mama tuh pulang makanan tetap ada kok tidak? Ada kok tidak? Waktu minta uang untuk isi pulsa masih kasih kok tidak? Itu semua karena apa? Kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Jadi dalam persekutuan kita di Jubilatio ada yang bikin kita tidak puas dengan keadaan, tapi kasih membantah itu ketidakpuasan. Orang tua ajar kamu jalan tuh kan pegang satu langkah tuh, satu tangan pegang
Nah, itu jalan belakang itu. Tapi sudah seusia kamu sudah bisa jalan sendiri, ada suka jalan dengan bapak mama? Ada suka? Suka jalan deng? Lebih suka jalan deng? Nah, pulang tanya bapak mama, kenapa kita suka jalan dengan bapak mama, tapi bapak, karena apa? Kasih tidak terpatahkan. Makanya orang bilang busuk-busuk juga kita punya. Pernah dengar itu kalimat? Busuk-busuk. Orang protes, mama dong maksud apa omong begitu? Memangnya kami busuk? Kasih tidak terpatahkan. Perbandingannya kira-kira begini. Kita lebih mengasihi kita punya diri atau lebih mengasihi orang lain? Kita lebih mengasihi kita punya diri atau lebih mengasihi orang lain? Diri atau orang lain? Diri sendiri. Kalau kita mengasihi kita pun diri, kita mau kita pun diri terluka? Kita mau sakit hati? Oke, kalau begitu pertanyaannya, kalau pendeta Yandi benci Oma Mui, yang rugi pendeta Yandi atau Oma yang rugi? Pendeta Yandi kan? Setiap kali lihat Oma pemuka, beta hati senang ke tidak? Setiap kali orang bicara Oma punya kebaikan, beta senang ke tidak? Setiap kali Oma biar selompa pendeta, beta hati senang ke tidak? Kalau beta mengasihi beta pun diri, beta harus berhenti membenci Oma. Amin. Ada orang di Jubilatio yang kamu tidak suka? Mantap be. Misalnya kamu tidak suka Om Max begitu. Kalau sayang diri, berhenti membenci karena kita yang terluka. Amin kok? Satu tadi, buah roh ialah. Kedua, sukacita dan senang beda kok sama. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda kok sama. Sama kok beda. Beda. Kok di pun tulisan sebeda. Beda na Revo. Baik. Senang dan sukacita itu dua hal yang beda. Kalau kita mau ukur kedewasaan, saya ingin sampaikan pada kita bahwa banyak orang mencari senang bukan sukacita. Senang itu urusan dengan kepuasan yang kita terima, tapi sukacita urusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Senang itu berurusan kepuasan, sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan bagi kita. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Menyangkut senangan kita berkata, ingat, ada waktu senang, tapi ada waktu susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Karena kita juga tidak tahu kita pun hidup sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa, baik waktu engkau senang atau waktu engkau senang. Itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Contoh, ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban, kira sudah naik oto. Ada banyak orang berhimpun di gereja, berhimpun di paduan suara hanya mencari kesenangan dan bukan sukacita. Sukacita sikap terhadap keadaan, senang, kepuasan. Jadi refleksi kita di 13 tahun Jubilatio adalah kita cari senang di Jubilatio atau sukacita? Oh, baik. Kakak di mana? Kak sudah ada sudah enak. Ini sudah enak ke mana? Siapa yang bayar? Jadi cek duluan gitu. Kedua, pertama apa? Dua, tiga, damai. Ikut. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Saya ulangi, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Oke, cukup di situ. Saudara mau baik atau tidak baik?
Mau? Saya mau kasih tahu saudara dengan catatan yang kuat. Mau menjadi baik, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan belum tentu enak rasanya. Belum tentu. Yang mendatangkan kebaikan itu tidak semua enak. Contoh, pernah sakit gigi? Pernah? Oke. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Wih, sakit gigi itu betul terputar. Kepala di bawah, kaki di atas, on bisa tidur bola balik. Itu orang menyanyi di sebelah, kita yang tersinggung di sini. Jadi secara fisik kita sakit, mental juga kita sakit itu. Ya, nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil gula sabu atau gula rote, dia campur air, bikin manis tinggi, terus dia kumur. Kenapa sakit gigi kumur gula? Biar rayu-rayu ini ulap dong supaya dia jangan. Kadang-kadang untuk sebuah kebaikan di obat mesti pahit. Pernah kan bakalai di Jubilatio? Ulang-ulang, tandanya kamu sakit. Jadi butuh keras sedikit untuk datang tepat waktu, untuk tidak bicara waktu ada pengarahan, untuk mendatangkan kebaikan. Kadang di pun cara tidak baik dan kita tidak suka. Yang saudara tersinggung, kau pulang ke stokan bilang, iya kalau togor kita setua-tua nih. Bapak mama saya ini ngomong di muka orang, kita mau taruh muka di mana? Ya itu muka mau taruh di mana? Saudara mau pisahkan leher dari badan. Untuk mendatangkan kebaikan tidak semuanya indah. Ada yang pernah sekolah di luar? Bukan di luar bukan di luar kelas Kita omong salah. Ada yang pernah sekolah di Surabaya, Jogja, Jakarta, tapi papa mama tinggal di Kupang? Ada? Pernah rasa kok tidak pernah waktu itu baru sampai hari-hari pertama kan itu dan semangat menggebu-gebu akan lulus dari Jogja. Terus pas sampai sana matahari turun bersama-sama dengan kamu pu air mata. Pernah alami itu? Terus kamu telepon dan menangis orang tadi, sudah itu semua untuk kamu pun masa depan. Untuk mendatangkan kebaikan tidak semua itu ini. Amin kok? Jangan mau terima enak. Saudara mau menyanyi itu kan itu mental kan harus diuji. Mental tuh kalau tidak dilatih jadi masalah. Dulu kami masih SMA. Dulu kalau pimpin lagu Indonesia Raya, beta bikin begini pernah SMA. Kamu kira pimpin lagu Indonesia Raya tuh yang jadi dirhen itu dia harus menyanyi bagian terakhir dulu toh. Hiduplah Indonesia Raya. Tapi karena gugup beta pun teman bukan bilang hiduplah Indonesia Raya, tapi dia bilang Indonesia Raya. Barang yang harusnya sudah siap baik ini bisa jadi rusak. Hanya soal mental. Jadi kalau saudara mau mental yang kuat, kadang-kadang memang harus dipaksa untuk jadi baik kan. Amin. Ini kas kuat yang karena marah tiap-tiap hari itu. Tiap-tiap hari latihan tuh karena bakalai. Ya, untuk mendatangkan kebaikan, tidak semua jalan tuh aman. Setiga, 1, 2, 3, 4. Sabar. Sabar itu ada 2. Sabar terhadap situasi. Ada situasi di mana kita kepingin untuk keluar dari situasi tapi tidak bisa. Kita mesti bersabar untuk berproses dalam situasi. Tapi yang kedua, kita sabar terhadap orang lain. Ada orang-orang tertentu dalam ketempuhan hidup, bahkan juga dalam kebersamaan, yang menjengkelkan sekali. Pernah terima itu kenyataan kok? Bilang untung beta sontobe mau taruh pun cinta ini di mana, terpaksa aja betul. Pernah kok? Nah itu kesabaran. Saudara tahu tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Tidak ada kesuksesan tanpa jalan potong. Tidak ada kesuksesan tanpa berpikir matang-matang. Tidak ada kesuksesan tanpa proses. Kesabaran menjadi kata kunci. Ini saudara harus melewati itu kesabaran. Harus sabar terhadap situasi, sabar terhadap orang lain. Saudara,
Ini beberapa waktu lalu saya khotbah di gereja sore itu yang pas ada CD itu. Yang sorenya beta khotbah, beta kasih tahu. Dulu di dunia ada satu binatang, dia pun nama ayam. Tahu ayam? Itu ayam hanya dibedakan atas ayam atas ayam jantan dan ayam betina. Dulu hanya ada ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam, akhirnya dia jadi ayam. Itu kemudian membingungkan kita. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing sendiri untuk membedakan ini ayam ini. Oke, siapa yang di rumah ada ayam kampung? Ada kok? Ada. Bagi kok. Ayam kampung itu kita pelihara 1 tahun, 6 bulan, masih kecil juga. Tapi itu ayam kalau dijual mahal ke tidak? Kalau dia betina bertelur ke tidak? Kalau dia makan, kita makan sendiri itu enak ke tidak? Kan ini ayam tahu proses. Dia sabar dalam proses. Beda dengan ayam potong. Pernah lihat ayam potong? Itu ayam kita baru pelihara 1 bulan, dia mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung dia kecil. Tapi itu ayam mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor, di kaki patah. Karena ayam tidak tahu proses. Anak-anak dong gas-gas pakai motor yang kenal pot racing di samping kandang, besok itu ayam mati. Ayam tidak tahu proses. Dalam proses itu mesti ada kesabaran. Dan orang-orang yang mengaku bertumbuh, berakar, berbuah, berakar, bertumbuh, dibangun di atas Kristus, mesti sabar. Menangis kok sedikit-sedikit. Surah 4 masih pokoknya taros lah. Oke, yang pertama tadi 2, 3, 4, 5. Kemurahan. Kemurahan itu menarik. Kenapa? Ada orang yang baik sekali, tapi sayang dia kurang murah hati, dan mungkin lebih pantas disebut tidak murah hati. Ada orang tuh yang tidak ada masalah dengan siapapun, dan teman-teman tuh aman, dan semua orang aman, dan orang tua aman, dengan saudara-saudara aman. Tapi itu manusia pun sekikir tuh tidak ada 2. Sekikir, sampai di diri sendiri juga dia sekikir. Oke, kita acara nanti di Noel Baki masing-masing kumpul 5.000. Aduh. Hai, kenapa hanya kumpul? Di Jubilatio ada yang begitu. Ada kok. Yang hanya mengeluh saya itu. Bepu kawan pernah begitu tuh. Sampai 2 hari. Sampai 2 hari dia sampai mengeluh lagi maksudnya. Begitu dia. Kadang-kadang kita ini terlalu, padahal kita hidup dalam kebersamaan. Kita ini tidak pernah ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kalau hidup dengan orang lain, kemurahan itu kata kunci, kan kita mesti berbagi. Apa yang kamu rindukan? Ketika orang banyak ikut Yesus dan kebutuhan masing-masing, orang bertanya, jalan mana yang benar? Tuhan bilang, yang benar ialah kalau kamu rindu orang perbuatmu seperti apa, perbuatlah itu juga pada orang lain. Kalau Anda rindu orang berbagi kepada kamu, ya berbagi juga kepada orang lain. Orang tidak bisa berbagi kalau tanpa kemurahan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ada nama begini. Semua yang berpusat pada diri sendiri itu Tuhan Allah suka. Karena kita harus dengan orang lain. Oke, pertanyaannya, kita ada nama atau tidak? Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang mau makan dia bilang, Yandi, makan. Kita pun nama ini kepentingannya orang lain. Kita makan, saudara makan ke tidak? Makan. Kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Kita ini sebenarnya makan ini untuk siapa kita? Untuk diri dan orang lain. Nanti yang laki-laki besok-besok menikah, saudara akan tahu.
Waktu istri sakit kok tidak mau makan, kan kami suami bilang, mama makan. Ini tidak bisa. Mama makan, di mulut pahit. Mama makan. Nanti kalau kami sudah tidak ada kalimat lagi, kami akan bilang, mama makan teh, anak-anak dong masih kecil. Itu mampu langsung tambah. Mauin anak dong ada mama baru. Ini makan untuk orang lain. Kita ini pakai pakaian kok tidak? Kita pakai pakaian kok tidak? Kita sebenarnya pakai pakaian ini untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita ya supaya tidak kedinginan misalnya. Tapi untuk orang lain, kalau kita sendiri kan kita tidak pakai itu tidak apa-apa kan? Kita bisa jalan. Kalau kita sendiri. Tapi karena ada orang lain itu kita harus pakai pakaian supaya orang yang ketemu kita hihi. Jadi kita ini tidak untuk diri. Iya. Kenapa saudara-saudara? Serius kah? Oh memang serius. Apalagi saudara paduan suara. Sopran tidak menyanyi untuk dirinya sendiri. Alto tidak untuk diri sendiri. Tenor bass tidak untuk diri sendiri. Kan kita menyanyi untuk sebuah kebersamaan. Ada satu tante pas kita menyanyi di Natal itu, memang bagi suara mah dia pun telucuk-telucuk bikin jengkel. Kita kalau mulai dia sudah, hai dunia, hai tang. Itu hai dunia, nah kita semua hai dunia. Hai siarkan di gunung. Ini tantapu hai ini kayak apa kok? Nah, kita tidak hidup untuk diri sendiri. Ini peputeman dong yang biasa meditasi kok sendiri-sendiri. Don datang kalau kita ada bertengkar sedikit dengan istri atau suami, dong bilang, kamu kok bertengkar? Orang ke kita dong tidak pernah bertengkar. Sebenarnya iya, karena lu tinggal di hutan. Kalau engkau di hutan, pohon mana yang pernah bikin tersinggung engkau? Tidak. Tapi kan kita hidup dalam kebersamaan. Ini kan manusia ini kan mut-mutan toh. Ini hari bisa dia baik sekali dia datang. Halo sebelum semua Jublatio, apa kabar? Aduh cantik. Itu kalau dia ada baik. Besok ketika karena pengaruh efek vaksin atau apa ini, dia datang di kerang begini. Saya paru kenapa son ke kamar? Lu kenapa? Jadi butuh kemurahan untuk mensiasati itu kebersamaan. Kalau tidak, wah, apalagi kan kita lihat ke hal-hal yang ringan-ringan yang ringan-ringan. Jublatio kalau menyanyi atau anggap saya bukan Jublatio lah, anggap saya paduan suara mana kok dari Melape itu kok mana? Kan mesti pakai pakaian seragam. Ketika om pakaian seragam ini semua sepakat seragam, nanti bertengkar lain. Di atas putih kok, di bawah pakai motif atau sebaliknya di atas motif di bawah putih kok. Sepakat polo, oke pakai strap kok. Iya strap di mana? Di sini kok, di sini kok, di sini kok, di sini. Kita bertengkar di hal-hal yang itu karena kita rame-rame lah. Pernah bertengkar kok tidak soal pakaian seragam? Nah itu butuh kemurahan untuk mensiasati itu kebersamaan. Sulima toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebaikan itu respon. Orang kalau bikin baik tanpa berespon terhadap kasih karunia itu pencitraan. Respon terhadap apa? Respon terhadap terhadap kasih karunia. Beta pakai contoh ya. Kita baru melewati masa raya Paskah. Kita ini berdosa. Kita yang harus dihukum mati. Tapi ternyata Kristus telah berkorban bagi kita. Kita yang tipu, siapa yang dihukum? Tuhan. Kita yang mencuri, siapa yang dihukum? Kita yang bertengkar, berkelahi, siapa yang dihukum? Kita yang maki, siapa yang dihukum? Oke. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekarang bagaimana kebaikan itu kita taruh? Kebaikan dipakai sebagai ungkapan syukur. Sebentar pakai contoh. Anggap saja beta dan kak ini kita dua sudah kenal Kita dua sudah kenal. Beta dapat kak nomor telepon yang laki-laki dong. Beta telepon dia, kak sebentar malam jam 12 bisa ketemu beta di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Tidak mau toh? Oke. Dia ada ayam satu di dia rumah, kita dua tidak kenal, beta pas di dia rumah, dia kasih beta itu ayam atau tidak? Tidak ya? Beta rubah pertanyaannya. Beta mau kasih dia oto baru satu. Kira-kira dia mau kosan? Oh kamu tahu dia mau. Terus beta beli kasih dia oto baru satu.
Ya, tidak terlalu mahal-mahal. Misalnya Pajero Sport. Beta kasih dia dengan cuma-cuma. Kak, ambil. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke beta ke sana. Beta telepon jam 12 malam, dia datang ke sana. Beta pergi dia ke rumah, ada ayam, dia kasih ke sana. Kenapa kok dia tak kucu baik begini? Karena dia telah menerima sesuatu yang cuma-cuma. Itu tindakan yang dia lakukan tuh respon atas sesuatu yang dia terima. Amin. Kalau begitu, kita semua yang pernah mengalami dan merasakan bahwa Tuhan berkorban bagi kita, tidak akan ada orang yang bertingkat dan pelayanan. Tidak ada. Tidak ada. Kan dia tahu tidak bisa dibandingkan antara dia punya latihan, dia punya pelayanan dengan Tuhan punya pengorban. Terlalu berat. Itulah kebaikan. Kebaikan tanpa memahami respon atas kasih karunia Tuhan itu pencit. Banyak orang tiba-tiba baik. Saudara lihat nanti sedikit hari ini orang baik terlalu banyak ini. Mau caleg lah, mau apa, itu juga baik. Bagaimana membedakannya? Respon. Dan itu penting bagi kita. 6 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saudara setia? Betul lihat. Saudara kira ragu-ragu dengan saudara punya kesetiaan. Saudara orang setia. Setia itu proses dari satu waktu ke satu waktu yang lain. Setia itu bicara hari ini, besok, dan akan datang. Setia itu bukan cerita dan cita-cita masa lalu ketika saudara mengatakan dulu beta terlalu. Iya, dulu sudah lewat, yang sekarang. Setia itu kita punya proses dari hari ini, besok, lusa. Baru kita disebut setia. Orang yang tidak setia tidak akan fokus pada sesuatu. Orang yang tidak setia sulit untuk bertahan ketika ada dalam sebuah masalah. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Itu kan janji setia. Ya, tetap ada di situ. Apapun terjadi, saya mau tetap ada di situ karena saya membangun janji untuk itu. Kesetiaan berurusan dengan diri, berurusan dengan orang lain, dan berurusan dengan Tuhan. Itu kesetiaan. Jadi kalau saudara bicara tentang setia, harusnya itu tiga-tiga ada. Saudara coba renungkan sedikit. Pernah berjanjikah saudara? Misalnya saudara pernah berjanji untuk jubilat itu, saudara buat apa? Jubilat yang pernah berpikir, berjanji dalam hati. Seberapa setia ke saudara terhadap janji? Itu sebuah refleksi. Masing-masing kita memberi jawaban. Memang ada pepatah dulu bilang kalau mau jalan jauh, jalanlah bersama-sama. Kalau mau jalan dekat, jalanlah sendiri-sendiri. Tapi untuk jalan bersama-sama ini repot. Karena separuh bawa bekal, separuh tidak bawa. Kita yang pusing dan bawa bekal sedikit dong. Sambal saja baik. Nah, betul sampai hati juga kan begitu tuh. Jadi, memang untuk setia tuh repot juga. Tapi kita yang semakin jadi dewasa, belajar dari satu hari ke satu hari, dari satu hari. Wah, setuju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Delapan. Kelemah-lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang kami suami-suami di NTT itu hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika kami lemah dulu baru kami mengerti kelembutan. Kalau dia sakit, kalau semua mati itu orang pun lembut tidak ada 2. Dia akan bilang kepada dia pu istri, Mama terlalu baik. Tuhan pakai mama tuh. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia masih kuat-kuat kok, mabok sana mabok sini, istri omong sedikit, papa sutua, coba berhenti minum tuh. Kok paling mati.
Jadi kami ini seringkali sampai dilema saja. Lembut tidak. Nah, kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Kelemah lembutan bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, sapu kaki lu injak, itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi bilang. Kelemah lembutan bukan. Kelemah lembutan paling tengah, titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu kelemah lembutan namanya. Sangat proporsional. Marah itu boleh atau tidak? Marah boleh atau tidak? Pernah kena marah? Semangatnya waktu itu. Marah boleh. Ayub, ketika dia luka-luka, dia istri datang begini, "Papa, masih percaya pada Tuhan? Ketukilah dia dan matilah." Ayub bilang, "Kau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik yang kau tidak mau terima?" Ayub pasal 2 ayat 9 10. Ayat 10 bagian terakhir Ayub di situ tercatat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dia marah, dia istri sifat. Masa yang baik lu mau terima, yang tidak baik yang kau tidak mau terima, bagaimana? Kalau begitu, ada orang malas, marah dia pun malas. Jangan marah dia pun orang. Karena aku mengasihi engkau, aku mengatakan, kakak, jangan pemalas. Sebab untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Jangan yang pemalas itu datang, dia bilang, "Shalom Pak Pendeta, lupi mana kau betul sekali lup muka." Orang pemalas lagi. Itu marah dia pun orang. Yang pemalas itu datang, "Shalom Pak Pendeta." "Oh lu yang, lu orang mana?" "Soe." "Andia kamu soe itu." Kenapa satu orang soe yang malas, kami semua kena? Satu yang di sopran bermasalah, kami itu sopran dong. Sopran dong. Lebih sudah kita menyanyi tanpa sopran. Satu orangnya satu. Itu kelemahan. Terakhir, hafal ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, penguasaan diri. Penguasaan diri itu berkaitan dengan orang yang paham pada tujuan. Saudara ini ikut jubilatio ini untuk apa? Tujuan saudara ikut untuk apa? Itu tujuan itu yang menjaga saudara untuk kuasai diri. Maksudnya begini. Kita mau pulang di Kota Baru. Saudara nanti mau pulang atau nanti tinggal di sini sudah? Mau pulang kok tidak? Entah hari ini atau besok nanti kan tetap saudara pulang kan? Saudara mau pulang ke Kota Baru, kan keluar sampai di pintu depan situ kan ada tawaran, belok kiri atau belok? Yang tahu dia pun tujuan dia akan belok kanan. Sampai di itu deker yang rusak itu, saudara diberi tawaran lagi, pitilong atau turun ke Jalan Timur Raya. Yang kuasa diri dia belok kanan. Sampai di Jalan Timur Raya, saudara diberi tawaran ke Kupang atau ke Wesaho. Yang kuasa diri. Di tengah jalan ada yang pengen, "Kakak, kenapa? Singgah dulu untuk pesta." Beta pulang. Itu kuasai diri. Dia tahu dia punya tujuan di mana. Sehingga ada godaan kiri kanan. Tidak. Saya mau ke situ. Anggap saja beta dengan Pak Dokter. Boton 2 ada pegang senapan, bukan senapan, senjata. Kalau senapan tuh kita lalu ece-ece lah. Ini yang senjata supaya kita kelihatan jantan sekali. Kita 2 pegang senjata mau perang dengan orang dari sana. Kami 2 merayap dari satu bangku, satu meja. Musuh juga dari sana merayap datang. Kami mau berperang ini. Tiba-tiba beta injak Pak Dokter pun sepatu baru itu. Waktu pilih di Jakarta, beta injak. Pak Dokter marah beta ke tidak? Marah kok tidak? Marah kok tidak? Tidak marah. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih penting di situ.
Coba bayangkan kami dua tidak bikin apa-apa, ada duduk sama-sama, tiba-tiba bertamuat kaki di beliau pun sepatu. Minimal kan batu akan kosi itu ke mana ya? Ada mata, minimal begitu. Orang yang tahu tujuannya, tidak ada waktu bagi dia untuk bertengkar di masalah-masalah yang kecil-kecil, tidak ada waktu. Karena ada sesuatu lebih penting di sana. Yang tukang bakalah itu kan tidak ada kerja. Tiap harinya ikuti orang pun story, baru dia asumsi sendiri. Ini pemaksud apa? Jangan-jangan sudah lama dia bagikan, dia bilang, coba baca itu dulu. Ini orang sudah ada kerja itu. Yang bikin rusak jubilati, ini yang orang-orang begini. Orang kalau ada kerja, tidak ada waktu untuk urus hal-hal yang kecil-kecil itu. Tidak ada waktu. Karena kita lagi fokus pada sesuatu yang besar yang ada di depan. Tidak urus yang kecil. Saya tidak bermaksud mengajak saudara untuk abai terhadap hal-hal yang bukan. Tapi dalam sebuah kebersamaan menuju ke tujuan, kita mesti paham dong, kita pun tujuannya apa. Kita semua menjaga itu. Kuasailah dirimu. Engkau memang terlalu suka cita, tapi kalau menyanyi jangan naik sendiri. Ingat akor, betul-betul pas. Kadang-kadang kita itu satu suara picak begitu, deka mic lagi. Lama-lama mic juga picak. Mic so picak berarti speaker picak. Naik, so parah itu. Nah, saudara-saudara kalau dipersenjatai, kita semua jumlah ini anggota berapa banyak? 50 orang dipersenjatai lengkap. Tapi kalau tidak ada ruang tembak, dorang dan dorang akan baku tembak sendiri. Harus ada ruang tembak. Kita pelayanan mau seperti apa, kita mau kemana, untuk apa. Kalau tidak semua ada pegang senjata nih, tersinggung. Kalau kita dipersenjatai harus siap. Kenapa ada orang berkumpul tukang bertengkar? Kan tidak urus tujuan, dipersenjatai tapi urus kerja, ya bertengkar tiap-tiap hari. Oke, 9 itu penutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bagian terakhir sepotong saja, beta minta tolong. Coba lihat ayat 22. Di situ tulis bilang buah atau buah-buah. Tetapi buah roh. Buah berarti hanya buah roh itu satu terisi 9 bagian. Macam ke mangga, tahu mangga? Ada kulit, ada daging atau isi, ada biji, namanya mangga. Itu semua menjadi satu dan kita sebut mangga. Atau adakah mangga di Kota Baru yang dia pun biji di sini, dia pun buah isi di situ, dia pun kulit di situ. Kita itu kulit itu mangga terlalu. Kenapa isi di sini kulit di situ? Ya itu mangga gila. Artinya ini semua harus menjadi bagian dari satu paket kita yang berbuah. Tidak bisa 4 dari 9 itu 4 beta sudah Bapak. Tinggal 5. Tidak bisa. Dia satu paket. Dia punya hubungan yang kuat satu dengan yang lain. Nah itu refleksi kita di berakar, bertumbuh, dibangun di atas Kristus. Biarlah itu menjadi sesuatu yang membawa kita dalam sukacita. Selamat untuk hari jadi ke-13. Saudara lebih lagi di dalam Tuhan.